kan beberapa warga dari pesisir sendiri mengeluh banyaknya sampah plastik ketika musim hujan. Kira-kira kalau dari analisis Walhi sendiri itu apa sih Mas, disebabkan oleh apa ini sampah-sampah yang datang? Ya, kalau melihatnya satu sisi masih kesadaran masyarakat membuang karena pesisir ini kan juga secara geografis dia di muara sungai ya. Nah, masih banyak masyarakat yang kurang sadar membuang sampah pada tempatnya. Jadi dia membuang sampah itu di sungai, gitu kan. Di sungai. Terus juga di laut di beberapa yang ada beberapa masyarakat di pesisir. Nah, jadi sampah ini akan mengumpul ketika di situ ada musim hujan, gitu kan. Musim hujan mereka akan mengumpul karena cuma air itu dari sungai run off, gitu kan, turun dan itu akan berkumpul di muara. Oke. Kalau mengaca dari tahun lalu Mas, itu sampah yang datang ke pesisir itu bisa sampai berapa ton sih Mas itu? Nah, DLH pernah merilis terkait dengan bagaimana penambahan sampah ketika banjir ataupun musim penghujan ya, yang menghambat aliran sungai yang berada di muara. Nah, sampah Kota Semarang ini sendiri kan 900 sampai 1.200 ton per hari. Ini cukup besar juga. Nah, itu pun yang tercatat untuk masuk di TPA, belum yang yang tidak tercatat. Ya. Nah, dari total itu ada peningkatan di bulan kemarin, di awal tahun kemarin ketika banjir dan hujan deras itu ada peningkatan 10%. Itu yang masuk ke TPA dari hasil pengambilan sampah oleh dinas terkait dan BPBD gitu. Sampah-sampah dari aliran-aliran sungai yang menghambat-hambat itu dan dekat-dekat muara itu yang memang itu 10% peningkatannya di awal tahun kemarin. Oke, Mas, apa sih dampak yang paling paling fatal ketika ini dibiarkan gitu terhadap ikan mungkin dan juga terhadap lingkungan di sekitar? Iya, kalau memang itu nanti dibiarkan sampah plastik ini, satu sisi dia akan merusak ekosistem. Yang kedua adalah ketika saat itu yang paling bahaya adalah mikroplastik ketika itu dimakan hewan-hewan yang memang berada di laut ataupun ikan-ikan tadi ya, dan nantinya juga akan berisi sama mikroplastik gitu. Dan itu juga nantinya ketika itu ditangkap dan dikonsumsi oleh manusia juga akan berdampak juga kepada manusia karena mikroplastiknya juga akan masuk ke manusianya sendiri. Tapi lebih kepada ekosistem kawasan pesisir ini yang akan semakin rusak ketika saat sampah itu semakin tidak terkendali. Oke, berarti secara otomatis juga merugikan terhadap nelayan juga ya? Iya, nelayan juga. Bahkan sempat plastik ini kan juga menjadi salah satu faktor mempercepat perubahan iklim juga gitu. Sampah-sampah plastik ini dari jabretan. Selama ini sampah-sampah plastik ini merusak mangrove enggak sih Mas? Ya karena dia beberapa tempat memang bisa merusak mangrove ya, dalam artian ketika kita mau restorasi kawasan-kawasan yang menjadi kawasan mangrove, tempat-tempat pesisir tanah-tanahnya itu sudah tercemar dengan satu sampah plastik ini, susah juga untuk mangrove ini berkembang gitu kan. Mas, soal sampah plastik ini kan harus diperbaiki dari mulai hilir ke hulu ke hilir gitu kan. Nah, kira-kira apa sih Mas yang harus dilakukan oleh pemerintah gitu agar masalah ini bisa terselesaikan? Ya, sebenarnya Kota Semarang ini kan sudah punya perwali ya, peraturan wali kota terkait dengan pelarangan kantong plastik sekali pakai. Tapi masih berkutat pada market-market ataupun grosir-grosir besar. Nah, kalau kita bisa hitung penggunaan grosir-grosir besar dan market ini dengan pasar tradisional itu lebih besaran mana kan gitu. Nah, maksudku adalah bagaimana juga membatasi pemakaian kantong plastik itu di konteks warung-warung kelontong juga kayak gitu loh. Itu yang penting juga. Nah, yang kedua adalah implementasi dari kebijakan-kebijakan terkait dengan pengendalian sampah ini yang penting juga gitu, untuk disampaikan sampai ke tataran bawah ke masyarakat.